kita berdiri di pinggir jalan, kita toleh ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Sesaat sebelum menyeberang. Kalau sudah aman, barulah kita menyeberang. Jadi kadang-kadang kita menoleh ke kanan, ke kiri. Pas kita mau menyeberang, tiba-tiba ada datang kendaraan dari arah kanan. Karena kita pertamanya menoleh ke kanan. Tapi sekarang yang benar itu adalah ke kanan, ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Setelah aman, barulah kita menyeberang. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyeberanglah dengan cara yang lurus. Dalam hal ini terkandung maksud bahwa kita sesaat sebelum menyeberang mau menyeberang ke jalan sebelahnya itu dengan cara yang lurus. Kita langsung jalan dengan cara yang lurus. Kita dari seberang jalan sebelah ke sebelah jalan menyeberang dengan cara yang cepat dan singkat supaya tidak memperpanjang penyeberangannya kita, jalan yang menyeberang kita. Itu dapat membahayakan diri kita sendiri yang sedang menyeberang maupun pengendara kendaraan bermotor. Masih mendengar? Masih. Duduk siap, gerak. Semangat pagi. Secara aturan yang berlaku di negara kita tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk kita gunakan atau kita kendarai di jalan raya. Yang pertama, tidak boleh digunakan di jalan raya. Terus nanti kira-kira muncul pertanyaan, Pak Polisi, nanti kalau kami punya sepeda listrik kami bisa gunakan di mana saja? Yang pertama, kita bisa menggunakan sepeda listrik itu di sekitar gang, di sekitar kompleks, di halaman rumah. Kita tidak boleh sendiri-sendiri menggunakan sepeda listrik, walaupun di dalam kompleks atau di dalam sekitar gang, di halaman rumah, halaman sekolah, harus di bawah pengawasan atau pantauan dari orang tua kita. Jadi jangan sampai kita diam-diam tiba-tiba ke jalan raya. Itu terkandung masuk di situ. Jadi saya flashback kembali. Penggunaan sepeda listrik itu tidak boleh digunakan di jalan raya. Kemudian penggunaan usia minimal penggunaan sepeda listrik adalah minimal 12 tahun. Kemudian yang 3 saat penggunaannya harus pengawasan. Sini. Maju. Tadi buat apa? Sebut nama dulu, nama lengkap. Nama saya Gueva Rapi. Nama panggilan? Gueva. Tinggal di mana? Tinggal di kos-kosan di depan sekolah ini. Oh, tinggal kos sendiri? Sama papa saya. Oh, sama orang tua. Baik. Ada 3 hal. Kebetulan tadi saya ada sampaikan himbauan, tetapi teman kita, adik kita sedang bermain topi, tidak terlalu perhatikan. Jadi kemungkinan dia tidak ingat. Pas saya tanya, dia tidak tahu. Kira-kira bisa bantu tidak? Jawab. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tentang penggunaan sepeda listrik. Yang pertama, tidak boleh digunakan di jalan raya. Yang kedua, penggunaan sepeda listrik harus berada di umur 12 tahun sampai ke atas. Lalu diawasi oleh orang tua kita. Oh, baik, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kira-kira apa hukuman yang harus kita berikan kepada Alfon? Manjat pohon. Manjat pohon? Orang mana yang mau dipanjat? Aduh, terlalu besar. Yang lain. Karena itu bukan untuk orang yang menyampaikan, tetapi untuk diri kita sendiri. Sampai di sini, paham? Jadi terima kasih sudah membantu temannya, sudah menjawab dengan baik dan benar. Silakan kembali ke tempatnya lagi dengan diiringi teman-teman yang lain, tepuk tangan sampai di tempat duduk. Silakan. Ya, baik. Undang-undang kita tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jadi ada 4 alasan kenapa
sehingga kita tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Yang pertama adalah secara fisik, secara mental belum stabil atau masih labil. Kadang-kadang kita lihat itu kalau anak-anak kecil bawa motor itu, pernah lihat tidak? Ya, siapa lagi yang bisa, yang biasa yang kemudian bawa motor siapa? Salmon. Oh, yang mana orangnya? Oli. Mari, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Berapa kecepatan maksimal dalam kota dan luar kota saat kita mengendarai kendaraan bermotor? Silakan dijawab sekarang. Ayo, kan sudah bisa bawa motor. Hah? Berapa? Tahu tidak? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan hanya diam. Saya tidak tahu, Pak. Saya memang bisa bawa motor, hanya peraturan berlalu lintas saya belum tahu. Kan bisa, kan ngomong gitu. Atau tidak bisa ngomong? Bisa ngomong? Tangan di bawah. Hah? Terus bawa motor di mana? Oh, di rumah. Nah, tahu tidak? Bisa jawab tidak yang Pak Polisi tanya tadi? Kecepatan maksimum dalam kota dan luar kota itu berapa? Tidak tahu? Aduh, ada yang bisa jawab tidak? Ya, nama lengkap. Nama panggilan siapa tadi? Eva. Gueva. Oh, iya. Kecepatan maksimum dalam kota dan luar kota berapa? 60 km Hah? per jam. Yang itu yang semuanya beda-beda. Kalau dalam kota beda, terus luar kota beda. Luar kota 60 km, dalam kota 75 km. Aduh, lebih ngebut lagi di dalam kota nih. Hampir sama. Jadi perlu kita ketahui bahwa kecepatan maksimum dalam kota itu adalah 40 km per jam. Berapa? 40 km per jam. Kemudian di luar kota adalah 60 km per jam. Berapa? 60 km per jam. Kalau kita di dalam kota itu pernah tidak lihat rambu-rambu warna putih, terus tulisannya yang warna apa, bentuknya bulat, terus warna putih, terus ada tulisannya warna merah, 40 km per jam. Pernah lihat tidak? Hah? Garis merah? Waduh, Jawa itu. Baik, tadi jawaban dari UEFA hampir betul. Tetapi sudah berusaha dan berani untuk menjawab. Kira-kira teman yang tidak bisa menjawab ini hukumannya apa? Sama kayak yang tadi. Mana yang tadi? Ayo naik. Ada teman baru nih. Tentang tata cara menyeberang yang baik dan benar. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menyeberanglah di jalan yang sepi dan lurus, kemudian jalan yang dilengkapi oleh zebra cross. Satu lagi yang mungkin Pak Polisi belum sampaikan. Kalau seandainya kita mau menyeberang tapi masih ramai sekali kendaraan, tapi dari tadi kita mau menyeberang tapi masih ramai kendaraan, jadi tindakan kita adalah meminta bantuan kepada orang dewasa di sekitar kita. Contohnya dari tadi mau menyeberang tapi ramai sekali dan takut untuk menyeberang, jadi kita langkah kita adalah mencari atau meminta bantuan kepada orang dewasa di sekitar kita. Misalnya kita melihat ada bapak-bapak di sana atau ada mungkin om-om di sana, minta bantuan atau pertolongan ke dia. Persyaratan utama, seseorang diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor setelah berusia 17 tahun. Kamu berdua maju. Saya lihat dari tadi ngobrol tuh lu berdua nih. Kenapa alasannya? Yang pertama secara psikologi kejiwaannya belum stabil. Kemudian yang kedua
secara fisik belum memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas. Yang keempat, apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita tidak dapat asuransi, tidak bisa mengklaim asuransi jasa harja.